Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di cerita serem. Waduh, udah lama nih kita udah lama nggak syuting nih bang. Iya, lagi sibuk di shotnya bang. Iya, iya mudah-mudahan nih kali ini kita kejar jam tayang bang. Ya, pemirsa cerita serem pada kesempatan kali ini kita masih tetaplah bercerita tentang cerita serem karena semua orang kan pasti pernah mengalaminya dan di sini nggak ada yang namanya bohong. Ini cerita beneran, cerita orang yang berpengalaman ketika di rumah, di jalan, mimpi, semuanya pasti punya cerita serem. Itu mari kita masih mendengarkan narasi dari Bang Fuad yang masih banyak beliau ini cerita-cerita seremnya Bang Fuad nih. Iya. Ya, silakan Bang Fuad diceritakan cerita seremnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi saya punya cerita, yaitu pengalaman saya ketika menjenguk teman sedang sakit, yaitu di rumah sakit. Saya tidak menyebutkan rumah sakitnya, ya, rumah sakitnya. Jadi di pas jam besuk itu dimulai dari jam 17 atau jam 5 sore sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam. Nah, kebetulan memang saya punya teman baik sekali. Beliau sedang sakit di rumah sakit, ya cukup lumayan sakitnya, ya namanya udah kronis ya. Jadi pas giliran saya dapat jatah giliran untuk menemani, karena bergantian dengan teman-teman saya lainnya, karena teman saya ini memang keluarganya memang jauh-jauh sekali, ada yang di Surabaya, Pekanbaru. Kebetulan beliau ini memang orang tuanya sudah pada nggak ada, udah meninggal dunia, keduanya, nggak bapaknya ataupun ibunya udah meninggal dunia. Jadi di Jakarta hanya sebatang kara dan keluarganya dia itu adanya di luar daerah semua. Jadi pengalaman saya Pak Ridwan, pas sekitar jam 11 malam itu saya kebelet pipis. Nah, akhirnya saya izin dulu sama temen. Biasa namanya sama temen kan bro aja, bro, sorry bro, aneh mau pipis dulu ya, mau kencing dulu ya, kalau gitu. Nah, ayo deh bro, hati-hati bro. Ya, saya langsung ke toilet mau pipis. Nah, di dalam ruangan toilet itu kan ada kaca Pak, ada kaca. Ya. Nah, ketika saya pipis itu kaca itu posisinya itu memang ada di belakang saya. Kacanya itu bukan di depan, di belakang. Kacanya ada di belakang. Nah, ketika saya pipis itu penglihatan saya di keramik dindingnya itu ada sosok kayak gimana ya, bayangannya atau bagaimana sih gitu. Jadi pantulan keramiknya itu gitu. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, kayak ada bayangan. Tapi ketika saya melihat belakang, tidak ada bayangan, tidak ada apapun, kosong. Tapi ketika saya melanjuti pipis, itu ada lagi bayangan itu Pak. Nah, sudah akhirnya langsung merinding saya di toilet itu, saya merinding, ada apa-apa. Nah, ketika saya sudah selesai pipis, saya mau keluar, setelah itu ada yang masuk lagi. Gitu. Ada yang Kejadiannya jam sekitar jam 11 malam. Gitu.
Nah akhirnya ketika saya keluar dari toilet itu ada masuk lagi gitu, seorang laki-laki, karena kan toilet kan ada yang perempuan sebelah kanannya, laki-laki sebelah kiri. Nah ketika saya keluar selesai itu ada orang masuk lagi, tapi saya juga kayak orang bagaimana ya melihat orang itu ada sedikit kejanggalan gitu Pak Ridwan gitu. Jadi bagaimana ya, seperti kayak orang tapi kayak bukan orang gitu. Jadi dia itu jalannya bagaimana sih, biasa aja gitu. Saya keluar dia masuk, tapi saya sempat melihat wajahnya dia, tapi wajahnya itu kayak pucet gitu, wajahnya itu kayak pucet gitu. Jadi saya lihat wajahnya kok kayak pucet gitu, tapi ya saya pikir mungkin dia namanya keluarganya sakit, pasti dia begadang, pasti ada perubahan wajah lah, namanya ngantuk atau bagaimana gitu. Nah akhirnya saya langsung naik lift lagi tuh Pak. Saya naik lift, kan posisinya di lantai 5. Nah itu langsung saya naik lift ke lantai 5 lagi, dari lantai 1 saya lantai 5 gitu. Karena memang di setiap ruangan pasti kan ada toilet, tapi saya sebenarnya sih pengen ngopi juga gitu karena posisi malam. Nah akhirnya udahlah dengan usah ngopi, langsung naik lift ke atas. Sudah saya naik ke atas gitu. Nah ketika saya naik ke atas itu ada bayangan itu di liftnya kan stainless tuh liftnya tuh. Nah itu saya kebenaran itu pas saya masuk di dalam memang ada perempuan, ada 2 orang perempuan itu, ditambah sama laki-laki gitu. Nah akhirnya saya pas naik ke dalam lift itu subhanallah langsung bulu saya merinding nih, langsung bulu-bulu saya pada bangun semua gitu. Nah saya melihat ke depan, bayangannya itu kok beda gitu, beda. Nah yang bikin saya bingung, saya kan waktu pas ketika mau keluar dari toilet kan ada orang ke dalam toilet. Lah ketika saya masuk ke toilet, kenapa orang itu di samping? Di lift itu satu ruangan saya gitu. Sedangkan kalau seumpamanya dia benar-benar masuk barengan, kan sebenarnya barengan sama saya ke dalam. Seharusnya itu ketika saya masuk cuma hanya ada 2 perempuan itu doang, tapi ketika saya udah masuk kenapa ada cowok itu gitu Pak gitu. Yang 2 orang, yang 2 ini memang betul orang. Yang 2 orang ini Allah alam Pak, saya juga bingung Pak. Soalnya Pak biasanya ya, nah biasanya kan kalau sumpamanya maaf kayak kita nih, walaupun teman atau bukan teman kan spontanitas kan, kalau sama dia tuh temennya ini kan pasti ngobrol. Ini nggak ada suara ada ngobrol, ini sunyi gitu. Tapi saya penasaran juga, dengan nanti begini, ketika saya pas berdiri saya sempat ke bawah juga Pak, sempat nengok ke bawah gitu. Tapi yang kaki cowoknya itu memang napak gitu. Tapi napaknya itu gimana ya, seperti kayak nggak terlalu napak banget gitu. Nah sampai sih penasaran juga sih, sampai saya nengok ke kiri ya kan, melihat yang perempuan itu sama napak, tapi seperti kayak bukan gimana ya gitu. Dua-duanya sama, tapi nggak ada satupun yang ngobrol-ngobrol. Saya juga serba bingung juga, apakah perempuan itu dua-duanya teman atau teman dia sama dia bagaimana, atau orang lain, saya juga kurang paham gitu. Itu yang tiga-tiganya itu memang saya lihat wajahnya itu memang serba pucet gitu. Nah akhirnya ketika pas sudah di nomor urut lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 ya, akhirnya keluar tuh, saya keluar. Nah perempuan itu keluar juga gitu. Pas dia tuh keluar, saya sama cowok itu keluar juga sama. Nah ketika saya keluar dengan perempuan yang 2 orang itu keluar sama cowok itu keluar, itu saya ambil ke kanan ke ruangan yang dituju ke tempat saya. Nah itu yang tiga-tiganya itu ke kiri gitu.
Itu yang saya bingung Pak, hitungan, saya rasa hitungan detik. Ketika saya ke kanan, dia ke kiri, saya sempat nengok, itu cepet, udah nggak ada orangnya. Gitu ya, spontanitas kalau seumpamanya hitungan detik, kalau sama saya nengok pasti ada lah. Ternyata itu orang itu nggak ada, tiga-tiganya itu. Gitu Pak. Nah akhirnya saya masuk ke dalam ruangan ke teman saya. Nah, saya ngobrol lagi sama teman. Aduh bro, lega dah kalau bis buang air kecil nih, bis pipis ya. Ya bro, kalau kencing aja bro, tapi jangan tantangan, takutnya sakit. Ya juga kan jangan. Oh, ya. Nah, pas saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman tuh yang sakit, teman saya, ya, saya melihat botol infusan itu. Saya lihat botol infusan itu, tanpa saya sadari kok, lah bro, ini botol infusan udah tinggal sedikit banget gitu. Ya, oh iya bro, tolong bro, kasih tahu sama susternya. Nah, langsung saya tuh kasih tahu ke suster, kan ada alat untuk panggil suster tuh, ya kan. Nah, saya panggil suster itu adalah kalian saya ke depan lagi dah. Saya ke ruangan ke depan lagi tuh, ke tempat yang di bagian ruang tunggu yang para suster itu. Nah, akhirnya saya ngomong, malam suster izin, ayo pak. Terus itu botol apa namanya infusannya itu atau apa itu obatnya habis. Saya bilang itu di ruangan blok nomor 237 ya kan. Itu udah habis. Oh iya pak, silakan pak, nanti saya antar. Nah, ketika saya sedang jalan, itu cowok itu ada di pintu sebelah sono, di sebelahnya yang pas ruangan teman saya. Gitu. Cowok yang di lift. Yang di lift itu, cowok itu yang di lift. Gitu. Dia tampang wajahnya, dia nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, sedang lah tampangnya gitu. Tapi badannya itu agak kurus-kurus gitu, agak kurus-kurus badannya. Nah, ketika saya mau masuk, saya nengok, ya Allah, ini bapak-bapak yang tadi nih, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya ke dalam. Nah, pas saya ke dalam, saya ngobrol tuh sama teman. Saya bilang, saya ngomong sama teman, aduh bro, nih sebentar lagi gue datang susternya. Oh iya dah. Nah, pas belum lama, itu suster datang. Pas suster datang, diganti obatnya semua. Nah, akhirnya saya keluar lagi tuh, nanya sama suster. Sus mau nanya, saya dari tadi perasaan nih kayak ini ya, dilihatin sama seorang bapak-bapak berbentuk kecil tapi dia tua, muda sedang. Posturnya agak ya nggak terlalu inilah gitu. Tadi waktu saya ke suster, saya lihat itu bapak-bapak itu lagi berdiri gitu. Apakah ada saudara yang sakit di situ, sus? Susternya nggak bisa jawab Pak Ridwan. Dia sedikit kayak orang bingung. Sampai dia ngomong gini, badannya kayak apa Pak? Kayak bagaimana? Dia bilang, ya kan? Ya kan, badannya seperti apa Pak? Nah, badannya kecil, saya bilang, tapi sedikit tua, sedikit muda. Saya bilang nggak terlalu ini banget. Rambutnya itu agak ya terlalu agak tipis lah gitu. Astagfirullahaladzim, kata dia gitu Pak Ridwan. Ternyata bapak itu sudah meninggal 7 hari yang lalu gitu. Nah, suster juga sempat ngobrol juga sama saya, jangan bapak, saya aja bapak itu sering lewat. Jadi mondar mandir itu, memang dia meninggal di ruangan sebelahnya, di nomor berapa saya lupa itu nomornya itu. Jadi di ruangan tunggu pintu 1, pintu kedua adanya itu. Kata suster itu meninggalnya kenapa bang? Sebab kalau biasanya nih kalau di rumah sakit itu yang meninggal gak wajar, biasanya yang bakalan ya boleh dibilang bergentayangan gitu.
Mungkin ada informasi dari itu suster itu kalau di situ pernah si bapak ini yang abang lihat itu pernah kenapa gitu. Sebenarnya sih saya tidak nanya mendetail sama suster itu, bapak itu kenapa, tapi berhubung susternya cerita sama saya juga jadi cerita juga sama suster, jadi ngobrol. Nah, itu kata suster, jadi bapak itu meninggal, satu diusir sama anaknya. Jadi kepikiran sampai dia tuh sakit parah. Memang itu anaknya kaya, Pak, punya rumah lumayan mewah, mobil, semuanya komplit lah, ada perlengkapan dunia udah banyak dah. Rasanya tekanan batin Ya, kemungkinan besar tekanan batin. Jadi kepikiran, kemungkinan besar dari ibunya ya. hamil sampai lahir, sampai anak kecil, sampai kecil anaknya, ya kan, sampai besar, sudah besar ternyata orang tuanya malah lupakan, nantarkan gitu. Jadi yang bisa Bang Fuad simpulkan nih, apa yang harus dilakukan ketika ada terjadi seperti itu, jangan sampai ada yang tertayangan lagi lah. Ya walaupun kita cerita sempat harus ada hikmah Bang. Iya. Dari cerita ini Bang, coba Bang simpulkan Bang. Ya paling kalau seumpamanya jangan sampai adanya bapak-bapak tersebut ataupun almarhum nggak tayang lagi, jalan satu-satunya jadi kirimkan doa itu, Pak. Kita berdoa dan kita kirimkan doa untuk almarhum orang tersebut. Ya mungkin buat pemirsa ada yang perlu disampaikan nih Bang, biar dia jangan sampai lah Ya. gitu. Jadi begini, para pemirsa, untuk teman-teman semua, saya minta tolong apabila mempunyai orang tua masih hidup, ya, orang tua masih hidup terutama, tolong jangan disia-siakan tuh. Orang tua, ibu terutama, ya, jangan disia-siakan. Sebandel-bandelnya kita sebagai laki-laki, jangan sampai kita menyakitkan orang tua gitu. Yang penting, kenapa? Memang betul surga ada di bawah telapak kaki ibu, memang betul. Karena apa? Tanpa doa dari orang tua nggak ada apa-apanya kita hidup gitu. Ya, cukup sampai sini Bang. Iya, oke, terima kasih untuk semuanya. Ya pemirsa, alhamdulillah ceritanya selesai. Jadi banyak sekali yang dapat disimpulkan di cerita serem kali ini, bahwa kita harus menjaga orang tua. Iya. Jangan sampai, aduh bisa sampai gentayangan, itu serem juga Bang ya. Iya, jangan sampai terjadi pada kita yang menonton, khususnya pada kesempatan malam hari ini. Pada hari ini, yang siang, yang malamnya, silakan. Untuk itu jangan lupa subscribe, ya, like, komen, dan share apabila cerita ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bang Fuad. Oke, siap. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di cerita serem.